Dalam rangka meningkatkan PDB daerah Kota Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menyelenggarakan kegiatan program Mentoring Go Ekspor yang berlangsung selama 6 hari, mulai tanggal 4 hingga tanggal 12 Februari tahun 2025 di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis para pelaku usaha di Kota Bandung yang bisnisnya berorientasi ekspor. Acara tersebut dihadiri narasumber yang ahli di bidangnya, seperti Profesor Stef Subanija, guru besar di bidang ilmu manajemen yang membahas tentang manajemen usaha berorientasi ekspor. Profesor Ari Purwanti, guru besar di bidang ilmu akuntansi dari Universitas Dian Nusantara yang membahas tentang pelaporan keuangan usaha kecil berorientasi ekspor. Dr. Jerry Sambuaga, Wakil Rektor Bidang Hubungan Eksternal Universitas Pelita Harapan. Bayu Wicaksono Putro, Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Kementerian Perdagangan. Eric Lex Donald, eksportir dan dosen Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Mr. Job Bijens, perwakilan Buyer dari Belanda untuk pasar Eropa Barat, dan para narasumber lainnya yang diikuti sebanyak 100 pelaku UMKM Kota Bandung yang sudah dikurasi sebelumnya. Alhamdulillah pada siang ini kita melaksanakan kegiatan bisnis forum dengan The Netherlands and Germany, yang kebetulan di sebelah saya ini adalah seorang narasumber yang juga sebagai buyer yang nantinya akan menilai sejauh mana produk-produk yang ada UMKM di Kota Bandung diperlukan oleh pelaku UMKM atau pelaku usaha yang ada di Kota Bandung ini. Yes, hello. My name is Joop Bijens. In Indonesia they call me Jopie. So I'm from Holland. I'm close from the area of Gouda. Gouda is famous from cheese, Gouda cheese. So I'm from this Kota Keju. So I'm here on behalf of the buyers from especially Holland. Yeah, and I'm looking through the eyes of the buyers and see if I can find a company who can be a match for the visitors in the expo in October in Holland. Kami tentunya banyak membahas soal UMKM dan ekspor. Masing-masing tentu punya peran, masing-masing tentu punya fungsi, dan masing-masing tentu punya tugas khusus. Gitu ya. Dengan kami kebetulan saat ini sebagai wakil rektor Universitas Pelita Harapan, kami memang punya keinginan dan juga punya komitmen untuk membantu para pelaku UMKM, untuk membantu para eksportir, untuk membantu para pedagang. Pusatnya adalah bagaimana? Caranya adalah tentunya kami nanti akan koordinasi dengan ya kampus khususnya mahasiswa kami yang memang memiliki program, katakanlah program magang, ya, program internship, program yang bisa dikatakan khusus bisa dilakukan di luar negeri, ya kan? Nah, itu mereka juga bisa menitip ya, teman-teman ibu-ibu bapak yang punya produk, apakah itu makanan, snack ringan, pakaian dan seterusnya, bisa dititip pada mahasiswa kami untuk melakukan promosi, ya kan? Apalagi mahasiswa kami kan memang juga punya program magang di luar negeri, ya, yang tentunya itu bisa membantu dalam komunikasi, ya, tidak ada hambatan bahasa, ya, dalam juga tentunya sales dan marketing dan seterusnya. Nah, ini tentu bisa mempengaruhi efek-efek yang lebih praktis, ya. Jadi soal bagaimana mereka berdagang, mengurangi cost, efisiensi, ya, tentunya ini kan bisa menunjang bagaimana mereka bisa berdagang. Nah, yang kedua, kami juga bisa membantu dari sisi katakanlah membantu dari soal produk knowledge-nya, membantu dari soal bagaimana untuk mensupport izin-izin untuk sertifikasi, karena di luar negeri itu untuk ekspor makanan khususnya mereka membutuhkan banyak sertifikasi yang terstandarisasi internasional. Nah, ada 3 jenis standar produk ekspor. Yang pertama standar wajib, yang kedua standar umum, ketiga standar khusus. Seperti untuk makanan di negara tujuan ekspor itu kalau Eropa Barat nggak perlu halal, tapi di Indonesia harus halal. Karena itu kalau di Indonesia cukup PRT, misalnya produk yang ada di sini, makanan sini harus ada PRT sehingga boleh beroperasi di Indonesia. Setelah itu ketika keluar negeri, ya karena nggak perlu halal maka diperlukan yang lain, contoh gluten free, organic. I think it starts with samples. Because if a buyer from Holland wants to have the vanilla, they want to see the sample. And they will test the sample in the laboratorium. So it has to be certificated.
Yeah, there has to be one certificate. It has to be certified. Yeah, so they will check the microbiology. Yeah, is it food safe? Is the packaging food safe? Everything step by step should be done according to the certification. Yeah, so it's very important, and I know the food industry in Holland or Germany, Belgium, whatever, is very difficult to penetrate. But when you're in, you can do very good business. Jadi masuknya dari Belanda. Kalau udah masuk Belanda, itu satu aturan untuk satu Seluruh Eropa Union, European Union, EU. Masuk ke satu aman. Gitu. Jadi kalau ada how many countries in European Union? 30 maybe. Misalnya 30 pintu. 30 pintu, cari yang paling gampang dong masuknya. Betul. Karena begitu masuk, ya udah ruangannya mau udah masuk, ya udah. Yang susah masuknya. Itu poinnya. We have to start. Jadi sebelumnya saya sampaikan kegiatan ini merupakan kegiatan mentoring go ekspor. Jadi kita di tahun 2025 ini sudah masuk ke tahun kelima kegiatan mentoring go ekspor ini, di mana kita memberikan istilah pembinaan terhadap pelaku usaha Kota Bandung yang siap ekspor dari segi produknya, melalui kita lihat dari sebelumnya kita coba kurasi terlebih dahulu, kita kunjungi dulu supaya kita tahu bagaimana proses produksinya, bagaimana kualitasnya. Akhirnya kita undang untuk mengikuti kegiatan mentoring go ekspor ini. Kurang lebih ada 95 pelaku usaha di tahun 2025 ini. Adapun tujuan kegiatan mentoring go ekspor ini yaitu merupakan suatu kegiatan kemudian kami itu di bidang perdagangan luar negeri untuk menunjang pertumbuhan nilai ekspor Kota Bandung, di mana tujuan utamanya itu memberikan pemahaman perihal tata cara prosedur ekspor dari segi persyaratannya, dokumennya seperti apa, agar para pelaku usaha Kota Bandung yang siap ekspor ini mereka bisa mengetahui nih harus seperti apa dokumen yang diperlukan, persyaratan tata cara untuk ekspor itu harus seperti apa, dokumen-dokumennya seperti apa, tata caranya seperti apa sampai mereka bisa ekspor. Itu kurang lebih kita di sini ada beberapa kali pertemuan dengan materi khusus juga mengenai bagaimana persyaratan prosedur ekspor itu sendiri. Tujuan akhirnya itu untuk meningkatkan nilai ekspor Kota Bandung, di mana nilai ekspor Kota Bandung ini merupakan istilahnya indikator kinerja utama dari Dinas Penanaman Perindustrian Kota Bandung.